Dan kita lihat bahwa situasi dunia semakin kesini semakin tidak baik. Penerimaan turun, tentu kan DJP harus muter otak. Kalau SP2DK itu menjadi satu senjata. Ini adalah pintu masuk bagi DJP untuk meminta wajib pajak memberikan klarifikasi. Karena di Indonesia itu salah satu negara yang mewajibkan pelaporan SPT itu ada income dan juga ada harta. Dan yang perlu diperhatikan juga nih SP2DK terkait dengan timeline-nya Bapak Ibu. Ya itu sih kalau dari 3 poin yang menurut saya cukup krusial yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu kalau mendapat SP2DK dari kantor pajak. Bersama PB Texan, pasti bisa. Bapak dan Ibu, selamat datang di PB Podcast. Perkenalkan saya Lilis Kurniati selaku Manajer Corporate Tax di PB Texan dan saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Andi Kiputra, dan beliau ini punya pengalaman yang sudah cukup lama ya, kurang lebih 18 tahun di bidang perpajakan. Beliau ini memang ahlinya di Corporate Tax. Jadi mungkin kalau usia remaja sudah lewat Sweet 17 ya Pak ya. Seperti itu. Nah, mungkin kalau topik kita pada podcast kali ini akan membahas terkait dengan SP2DK. Jadi sangat menarik sekali. Ya harapannya para penonton nanti bisa dapat insight kalau misalkan dapat SP2DK nih kita menanggapinya bagaimana gitu. Apakah harus terburu-buru atau mungkin santai aja atau bahkan cuekin aja lah gitu. Nah, nanti kita akan tanya kepada ahlinya. Nah, oke, mungkin gimana Pak kabarnya sebelum kita masuk ke topik nih? Baik, kabarnya baik. Oke. Nah, Pak Andi bisa sharing kali ya mengenai kondisi perpajakan saat ini seperti apa nih Pak? Gitu. Ya, baik. Jadi kalau mau bicara perpajakan tentu kita harus lihat juga makro ya. Makronya ekonomi itu di Indonesia seperti apa. Ya. Jadi kalau di penerimaan dari Januari sampai dengan 30 April 2026 ini, DJP sudah berhasil mengumpulkan kurang lebih 27% dari target penerimaan tahunan. Januari sampai dengan April. Oke. Di berita disebutkan bahwa itu tumbuh 16% dibandingin tahun lalu, yang cukup melegakan. Tetapi kalau Lilis mungkin hitung secara matematis, dari Januari April, udah itu kalau kita, itu berarti 4 bulan ya. Iya. Kalau kita setahun kan berarti kali 3. Kali 3 berarti kan 27%, dikali 3 baru 81%. Yeah. Jadi kalau dengan kondisi yang Januari sampai April, kemungkinan besar kita tidak akan capai target penerimaan pajak di tahun 2026 ini. Kurang 20% ya Pak? Kurang ya? 20%. Kurang lebih ya? Dan kita lihat bahwa situasi dunia semakin kesini semakin tidak baik. Ya. Kalau di awal tahun kita hanya lihat ada perang, ya. Eskalasinya semakin tinggi sekarang di Timur Tengah. Udah itu juga sekarang minyak tetap di angka 80-an, meskipun sempat 100 dan sempat turun, cuman sekarang tetap di angka 80-an. Dan yang mengkhawatirkan ini di Indonesia sendiri, internal kita, bahwa kurs rupiah itu di titik terlemahnya. All time low ya katanya kalau orang bilang. Jadi per sekarang kita bicara nih, udah tembus di angka 18.100. Sudah lewat. IHSG pun sudah turun dari yang hampir 9.000 menjadi ke sekarang di bawah 5.500. Jadi kondisi ini tentu tidak baik-baik saja. Ya. Kalau dengan pencapaian Januari April yang hanya 27%, saya bilang hanya ya, karena tadi kan kalau kita kali 3 hanya 81%. 81%, betul. Apalagi kalau dengan kondisi yang dari bulan Mei sampai sekarang yang menurut saya getting worse. Jadi ya harusnya akan lebih turun lagi penerimaan di akhir tahun. Oleh karena itu yang tadi disampaikan, banyak surat SP2DK. Jadi ibaratnya kalau penerimaan turun, tentu kan DJP harus muter otak. Gimana caranya untuk mendapatkan revenue lebih? Kalau dengan pemeriksaan bisa juga, tapi kan pemeriksaan butuh waktu. Ada prosedural yang harus dipenuhi dengan jangka panjang ya. Jadi kalau pemeriksaan itu biasanya 8 sampai 12 bulan kalau pemeriksaan khusus. Kalau SP2DK itu menjadi satu senjata, jadi suatu tools yang dipakai oleh DJP untuk mencapai penerimaan lebih cepat. Karena SP2DK itu nanti kita bahas ada timeline itu lebih tight. Ya. Nah, di samping itu bukan hanya pendapatan yang digenjot, tetapi pengeluaran pemerintah. DJP juga ditahan diikat pinggang lah. Jadi mungkin pemirsa sering dengar dari teman-temannya atau mungkin mengalami hal sendiri ya, bahwa restitusi itu dipersulit.
Ya, dengan adanya PMK baru mengenai cara pengembalian pendahuluan yang diubah. Nah, dan di lapangan pun pemerintah udah buka suara, DJP udah buka suara bahwa restitusi itu tahun lalu kebanyakan. Jadi yang tahun lalu itu hampir di angka 360 triliun restitusinya. Sekarang diturunkan hanya budgetnya 230 triliun. Berarti Jadi, 100 triliun lebih ya Pak ya di iya, ya? iya. Sedangkan yang kita tahu kalau misalnya angsuran PPh pasal 25, PPN itu kan berdasarkan performance ya. Iya. Dari tahun lalu diasumsikan sama dengan tahun ini. Sudah pasti banyak wajib pajak dan mungkin pemirsa juga yang sebagai wajib pajak itu akan mengalami lebih bayar. Dan restitusi itu bayangkan kalau diperketat ya. Jadi kan tentu itu cash flow-nya pemirsa wajib pajak akan menjadi lebih sulit. Jadi seperti itu sih kondisi yang kita alami sekarang. Jadi ya memang SP2DK itu banyak diterima di klien saya maupun di teman-teman, bahkan di kerabat saya dan saudara-saudara saya banyak yang menerima SP2DK. Ya, ya. Mungkin juga pemirsa gitu ya Pak ya, dan saya juga pernah ada pengalaman gitu dapat SP2DK nih Pak, dan kita tuh dapatnya beruntun gitu ya, mungkin teman-teman yang mengikuti podcast kita juga begitu, 3 tahun berturut-turut diterbitkan. Dan mungkin kalau sebelum era Cortex kan dari kita banyak yang melaporkan SPT itu masih gelondong ya Pak. Misalkan kita punya rekening itu 5 rekening, saya laporkan aja di SPT 1 baris gitu, namanya tabungan gitu, tidak saya kasih tahu apakah BCA atau Mandiri gitu. Nah ternyata waktu dapat SP2DK, DJP itu bisa merinci gitu. Saya punya tabungan di bank apa, nomor rekeningnya berapa, saldonya berapa gitu. Dan kalau ada selisih dia minta klarifikasi gitu. Ternyata saya juga baru tahu nih Pak, dia bisa gitu ya dapat data yang rinci padahal itu feeding datanya bukan dari kita. Mungkin Pak Andi bisa juga sharing ke teman-teman sebenarnya SP2DK ini surat apa dan apa yang men-trigger DJP itu menerbitkan SP2DK, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi singkatannya sendiri ya, SP2DK itu kan SP2DK, P2 itu berarti SPP2DK sebenarnya. Jadi surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Oke. Jadi disingkatnya SP2DK. Ya memudahkan aja daripada SPPDK kan Aneh gitu. ya, Jadi SP2DK aja cepat gitu. Nah, itu adalah surat sebenarnya klarifikasi. Ini adalah pintu masuk bagi DJP untuk meminta wajib pajak memberikan klarifikasi, penjelasan. Karena ada data yang berbeda dari sistem DJP dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Oke. Nah, kok tadi Lilis kan bilang udah 18 tahun saya di sini ya. Iya. Ya, udah lewat Sweet 17 lah. Iya, Lucu-lucunya betul. udah lewat nih. Udah nggak lucu lagi. Udah dewasa ya, Pak Jadi ya? benar, waktu itu kenapa saya masuk ke dunia perpajakan, itu mundur ke 18 tahun yang lalu. Jadi kira-kira itu di tahun 2008 ya. Oke. Mungkin Lilis masih kuliah. Masih sekolah belum Masih sekolah, Pak? Masih belum, SMP kayaknya Pak. masih SMP. Jadi ya itulah di tahun saya masuk di dunia perpajakan. Kenapa? Karena di 2008 Bapak Ibu mungkin masih ingat nih, kalau yang generasi milenial ya mungkin ya, itu ingat ada yang namanya Sunset Policy. Nah, Sunset Policy itu yang diberikan oleh DJP pemerintah agar wajib pajak bisa melaporkan hartanya, mengungkapkan hartanya dengan keseluruhan dengan sempurna. Tetapi seiring berjalannya waktu itu diberikan lagi kesempatan kedua yang namanya tax amnesty. Itu kejadian untuk tahun pajak 2015 yang dilakukan oleh DJP di tahun 2016 dan 2017. Iya, betul. Mungkin Lilis waktu itu udah masuk udah join, udah ikut juga merasakan tax betul. amnesty. Sudah Pak. Ya, kenapa adanya tax amnesty? Karena memang di satu dunia itu ada konsensus agar adanya automatic exchange of information. Dan itu juga berlaku di domestiknya Indonesia. Jadi sudah ada data-data yang dipertukarkan oleh instansi pemerintah ke DJP. Nah, di 2017 itu diperluas antar negara. Karena ya masyarakat Indonesia dikasih kesempatan, nggak mungkin lah itu terjadi automatic exchange-nya. Nggak mungkin secanggih itulah, gitu kan. Ya. Akhirnya tuh dikasih kesempatan terakhir. Mau nggak tahu ini terakhir atau ya sekarang terakhir ya kita dengan adanya PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Itu yang untuk tahun pajak 2020 yang dilaksanakan di tahun 2022. Jadi pemerintah bilang udah cukup ya, saya sudah berikan kamu kesempatan 3 kali nih untuk mengungkapkan harta.
secara lengkap. Karena di Indonesia itu salah satu negara yang mewajibkan pelaporan SPT itu ada income dan juga ada harta. Hartanya detail lagi ya Pak? Hartanya detail dengan Cortex ya, nanti Iya. kita bahas juga. Cortex itu detail sekali bahwa data itu harus dijabarkan satu persatu. Nomor rekening yang tadi Lilis bilang, nggak bisa lagi tabungan. Nggak bisa. Tabungan itu harus jelas, tabungan di bank mana. Kalau di bank tertentu punya rekening lebih dari satu, juga harus dilaporkan satu persatu. Karena kalau nggak, data itu nanti akan diklarifikasi sama kantor pajak. Kamu kok nggak lapor rekening A yang di bank B gitu. Kita bilang enggak, udah kita laporkan kok rekeningnya digabung gitu. Nah itu nanti malah jadi beban pembuktiannya ada di kita sebagai wajib pajak untuk menjabarkan, oh ini tabungan ini terdiri dari bank apa aja dan dari rekening apa aja gitu. Jadi ya mempersulit kita gitu. Jadi ya sekarang pelaporan sudah tidak zaman lagi menurut saya untuk digabung-gabungkan. Oke. Dan yang perlu diperhatikan juga nih SP2DK terkait dengan timeline-nya Bapak Ibu. Jadi SP2DK itu dengan era Cortex itu harus dilaporkan oleh disampaikan oleh DJP melalui banyak media. Bisa melalui banyak media. Kalau dulu kita bilangnya disampaikan langsung pakai pos. Ya, sekarang bisa pakai email. Ya, atau WA. Sekarang itu disampaikan secara resmi. Karena nomor kita kan juga ada di profil kita ya Pak. Ya. Nomor kita itu sudah ada di profil di Cortex kita waktu kita update data kemarin. Betul. Dan juga sekarang yang agak tricky ya, menurut saya tricky, itu wajib pajak juga harus melakukan pengecekan secara berkala di Cortex-nya. Karena kalau SP2DK itu disampaikan oleh AR melalui Cortex, itu dianggap sudah disampaikan ke wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak tidak ngecek sendiri, ya dianggap salah sendiri, kamu nggak sering-sering melakukan pengecekan Cortex kamu. Gitu. Berarti beresiko juga ya Pak ya. Nah, tadi kan kita mesti sering-sering cek email nih, sering-sering cek Cortex segala macam. Emangnya jangka waktu untuk kita menanggapi SP2DK itu apakah benar-benar singkat nih Pak? Karena tadi seolah-olah kayak diburu-buruin nih. Jadi kalau sampai kita kelewat, berarti ada resiko kan begitu. Artinya kan jangka waktunya berapa lama nih Pak gitu. Iya. Biasa saya kalau sarankan tuh Bapak Ibu pemirsa cek Cortex berkala ya, paling nggak sebulan sekali. Sebulan sekali kan Bapak Ibu pasti ada lapor SPT masa atau bikin ID billing ya secara mandiri. Itu nggak cukup Bapak Ibu. Jadi kalau di Cortex di peraturan yang baru itu SP2DK itu kalau disampaikan via media apapun gitu ya, dia akan mulai detaknya itu mulai saat dikirimkan. 14 hari. 14 harinya bukan 14 hari kerja, 14 hari kalender. Oke. Sabtu Minggu berarti masuk ya Pak ya? Sabtu Minggu hitung, libur panjang hitung, cuti bersama hitung. Kemarin kita di bulan Mei banyak banget tuh liburnya. Nah itu kalau AR-nya kiriminnya 1 hari sebelum liburan, udah jalan tuh argonya tuh. Argonya jalan 14 hari, jadi ya kalau sampai kelewat ya ada konsekuensinya gitu. Jadi harus kita monitor ya, atau mungkin pertama ya yang kita harus update ya itu data di profil Cortex kita apakah sudah yang ter-up to date atau belum, nomor handphone, alamat email gitu. Ya, dan memang kadang suka dapat WA juga ya kalau dari AR. Kalau AR-nya baik biasanya sih ada WA ke Bapak Ibu. Cuma kan sekarang banyak penipuan tuh. Kadang di WA ada takut ya. Takut dibuka bener kan? Takut dibuka ya sebaiknya di telepon ke KPP yang bersangkutan. Bener nggak nih, saya bisa bicara dengan AR yang namanya ini, terus dikonfirmasi, Bapak, Ibu, apakah benar mengirimkan WA ke saya terkait dengan SP2DK? Nah, itulah komunikasi yang harus dibangun apabila Bapak, Ibu mendapatkan email atau WA atau chat ya dari KPP, seseorang gitu. Dikonfirmasi balik ke KPP-nya, kita yang harus inisiatif. Gitu. Karena bebannya ada di kita nih kalau kita dapat SP2DK. Betul. Oke, tadi yang menarik juga nih Pak Andi kan sempat sampaikan ya bahwa perbankan ini udah, maksudnya DJP kan pasti tahu saldo kita, nomor rekening kita punya aset apa aja, salah satunya kan dari perbankan. Artinya ini kan entah DJP yang minta atau banknya sendiri yang memang diwajibkan untuk memberikan data kan begitu ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman juga nih dan saya, perbankan dalam negeri itu emang boleh ya Pak gitu, maksudnya share data personal kita ya kan terkait dengan aset, tabungan misalkan ya, deposito dan lain sebagainya ke DJP. Nah itu apakah memang harusnya demikian? Kemudian yang penasaran juga nih saya dan teman-teman juga itu kalau bank luar negeri gimana Pak? Jadi the bitter truth or the hard truth is mereka harus menyampaikan informasi itu ke DJP. Jadi ya
mungkin sebenarnya itu udah terjadi di 2017 ya. Jadi sejak adanya tax amnesty yang pertama itu yang di 2017 itu sebenarnya baik dalam negeri maupun luar negeri sudah tanda tangan kerjasama. Ya, jadi per sekarang untuk yang luar negeri, Liz, itu kita sudah tanda tangan dengan 117 negara ya. Bahwa itu kita terima data ya hampir ya 2026 ya, 117 ya per terakhir ya. Iya, betul. Jadi dari luar negeri pun itu sudah mengirimkan data gitu. Jadi kalau kita buka rekening di Singapura, itu Singapura bank-banknya akan mengirimkan informasi saldo per 31 Desember 2025 misalnya di akhir tahun. Dan juga dia akan melakukan pengiriman atas informasi berapa capital gain yang Bapak Ibu terima, berapa interest, berapa dividen, even berapa proceed. Proceed itu dalam artian jual beli ya. Jadi angka jual belinya itu dilaporkan ke DJP. Yang kalau dalam negeri udah pasti, Liz. Dalam negeri udah pasti. Jadi kerahasiaan bank itu sebenarnya di perpajakan kan tidak ada. Iya. Jadi bank itu akan mengirimkan data akhir tahun, saldo sudah pasti. Ada juga bank yang secara ketentuan harus melaporkan berapa bunga yang diterima oleh si nasabahnya. Gitu. Dan kalau selain bank, menurut saya yang data-data yang itu sering masuk, yang tadi simpelnya faktur pajak masukan. Jadi kalau Lilis beli barang nih, beli mobil misalnya Pak beli mobil ya dari dealer, itu udah pasti Lilis tanda tangan bulan depan dia buka faktur pajak atas nama Lilis, udah pasti kantor pajak tahu. Jadi kalau Lilis bikin SPT ya harus perhatikan tuh mana-mana vendor yang memang mempunyai kewajiban untuk buka faktur pajak. Jadi kalau udah buka faktur pajak ke Lilis, udah pasti DJP tahu. Tinggal Lilis laporkan itu sebagai aset atau sebagai biaya hidup. Kalau mobil kan mahal ya Pak. Mahal, jadi pasti kan mahal. aset ya. Berarti yang perlu saya pantau adalah penghasilan saya mesti cukup nih buat beli mobil gitu kan Pak. Betul. Ya. Begitupun properti. Properti juga udah pasti sangat gampang datanya. Developer waktu tulis cicil, bahkan waktu mulai cicilan misalnya cicil developer, itu udah dibukakan faktur oleh si developer atas nama Lilis. Jadi kantor pajak itu udah tahu, udah pasti tahu apa yang pergerakan mutasi aset dan biaya hidupnya Lilis. Yang cukup menarik nih sekarang nih, kalau Bapak Ibu tahu bahwa biaya pendidikan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, itu kan dulu kan bukan sesuatu yang terutang PPN. Sekarang itu jadi terutang PPN tetapi dibebaskan. Terutang tapi dibebaskan. Nah itu mempunyai implikasi yang berbeda. Jadi tinggal kantor pajak akan misalnya DJP bilang ya udah nanti harus dibukakan faktur meskipun dibebaskan ke atas nama orang tuanya. Misal, Jadi ketahuan anak Bapak Ibu sekolah di mana, itu impact biaya hidupnya. Kalau sakit masuknya kelas VIP atau kelas 3. Nah semua itu akan dimonitor oleh DJP. Jadi sangat mudah untuk DJP melakukan klarifikasi. Jadi kok rumus simpelnya kan gini gampang Lis ya. Jadi saldo harta akhir tahun, net harta ya, jadi harta dikurangi dengan utang, tahun lalu ditambah dengan penghasilan tahun ini, dikurangi dengan biaya hidup, harus sama dengan harta akhir tahun depan. Betul kan? Iya, betul. Ya, akhir tahun ini ya. Jadi kalau mismatch, udah pasti disuratin. Kalau kita lapornya, hartanya tiba-tiba naik jauh, dia akan tanya, income-nya mana? Kok nggak dilaporin? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya data-data itu sudah di tangan DJP, tinggal gimana DJP melakukan klarifikasi ke masing-masing wajib pajak. Tentu kalau kita bekerja pun kan ada prioritasnya. Prioritasnya mana yang wajib pajak yang potensinya lebih tinggi, ya kan. Kalau Bapak Ibu sendiri dapat SP2DK, berarti Bapak Ibu ya dianggap mempunyai potensi cukup tinggi untuk membantu penerimaan negara. Gitu. Ya, kalau dari penjelasan Pak Andi tadi kan ya mestinya kita usahakan untuk lapor harta dan income itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu ya Pak ya, supaya tidak men-trigger kita disuratin gitu. Dan juga harus teliti nih, karena kalau misalkan ada selisih aja atau ada yang lupa, itu bisa dapat SP2DK. Betul ya Pak ya. Mungkin bisa di poin-poinnya nih Pak yang biasanya gitu yang Pak Andi temukan pada saat bantu klien menghandle SP2DK, biasanya selisih poin-poin apa aja gitu Pak? Yang paling sering pertama sudah pasti data perbankan. Data perbankan itu sudah harus sama
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bikin SPT ya, dan sekarang perbankan pun saya rasa sudah siap gitu. Kalau dulu 3 tahun yang lalu kita minta detail dong, kita punya income, kita punya saldo balance per 31 Desember yang harus dilaporkan, mereka kewalahan. RM Bapak Ibu akan cek satu-satu, dibuatin tuh di Excel. Sekarang enggak. Sekarang per kemarin kita bikin SPT yang 2025, MPF Vortex, bank pun udah siap gitu. Kita minta dong consolidated statement, kata-katanya mungkin seperti itu, atau tax statement purpose gitu. Jadi setiap bank punya format yang berbeda dan namanya juga beda-beda. Pokoknya kita bilang sama RM, kita mau dong minta satu summary rekapitulasi dari saldo kita sama income yang kita terima per tahun 2025 gitu. Nah, jadi make sure itu Cortex yang Bapak Ibu input ya untuk pelaporan SPT sesuai dengan apa yang bank berikan ke Bapak Ibu. Nah, itu udah pasti. Karena itu menjadi poin pertama yang paling sering di SP2DK. Gitu. Nah, yang kedua, selain dengan perbankan, tentu dengan adanya income luar negeri yang paling sering. Jadi Bapak Ibu yang suka investasi di luar negeri, yang mungkin merasa enggak lah DJP nggak bakal tahu. Nah, itu tahu Bapak Ibu. Satu, taunya dari mana? Dari bank di luar negeri. Dia akan melaporkan Bapak Ibu terima bunga berapa. Jadi dan nomor rekening. Kalau detail ya Pak ya berarti ya. Dia tahu dan cukup kaget juga DJP punya data sedetail itu gitu. Jadi ya memang tidak semua data mungkin 100% benar ya di DJP ya. Mungkin ada satu yang nomornya mungkin nggak sempurna. Misalnya 100.000 dibacanya 1 juta, ada 0 yang kelebihan gitu. Jadi ya harus kita klarifikasi lagi, kita cek lagi ke source dokumennya apakah benar data dari DJP. Seperti itu sih. Jadi dan juga yang sering di SP2DK itu terkait dengan penggabungan income suami istri. Jadi kalau Liz tahu ya, kalau pisah harta itu income-nya juga harus digabungkan antara suami dan istri. Pisah harta dan memilih terpisah memilih ya Pak terpisah. ya. Dulu kan mungkin banyak yang bilang nggak tahu lah DJP ini suami atau istri pisah harta atau enggak. Nah dengan melaporkan yang terpisah atau memang mau pisah harta itu DJP udah tahu sekarang. Karena kan sekarang ngeling ya Dukcapil dengan DJP punya data gitu. Betul. Oke. Dan kalau tadi dari penjelasan Pak Andi kan sebenarnya DJP ini sudah punya bank data nih, ya kan? Tinggal mereka pakai aja untuk cross check dengan pelaporan kita sudah benar atau enggak, gitu kan Pak. Jadi kan dan SP2DK kan teman-teman juga udah banyak yang dapat nih. Termasuk saya juga ada pengalaman dapat SP2DK Pak gitu. Nah, jadi mungkin bisa di-share juga ke teman-teman gitu. Strategi untuk menghadapi SP2DK ini kurang lebih seperti apa, Pak? Gitu sih. Jadi kalau dapat SP2DK sudah pasti yang pertama jangan deg-degan. Ya mungkin deg-degan tuh normal ya Bapak Ibu ya. Awalnya deg-degan dulu awalnya Pak. Deg-degan, ya. Tenangin diri dulu ya. Itu bukan akhir dari segalanya. Jadi ya dipahami dulu pertanyaannya gitu. Dipahami. Jangan langsung wah ini gini. Enggak, itu memang DJP melakukan pekerjaannya aja. Jadi jangan kesel gitu Bapak Ibu. Wah, ini DJP udah bayar pajak masih disuratin gitu. Ya memang itu mekanisme yang diatur secara hukum. Ada itu. Apabila ada perbedaan data dengan DJP, AR wajib melakukan klarifikasi, Bapak Ibu. Jadi bukannya si AR-nya nggak ada kerjaan gitu. Ya memang kerjaannya dia gitu. Dan dia juga diatur gitu. Karena yang sering kita ketemuin di lapangan, bahwa Pak, ini kenapa datanya kayak gini sih? Dibilang ya, memang itu ada data juga dari instruksi dari pusat. Data dari pusat yang diteruskan ke Kanwil dan dari Kanwil ke KPP Bapak Ibu terdaftar. Jadi mereka punya kewajiban untuk meneruskan, menindaklanjuti temuan-temuan dari pusat tersebut, gitu Bapak Ibu. Jadi ya AR itu jangan dibenci lah, kalau saya bilang ya. Itu mereka melakukan pekerjaannya. Ya memang kita harus melakukan komunikasi ke mereka. Jadi kalau Bapak Ibu terima SP2DK, satu pelajarin dulu SP2DK-nya, ya. Kalau memang perlu waktu untuk menjawab atau mengumpulkan dokumen, tetap komunikasi ke AR-nya. Karena 14 hari kalender tadi di awal yang kita bahas tuh, itu udah mulai tuh, ya. Begitu Bapak Ibu terima, bahkan bukan Bapak Ibu terima, begitu itu dikirim. Itu udah mulai waktunya. Argonya 14 hari kalendernya udah mulai. Jadi ya harus dilihat-lihat tuh tanggalnya, jangan sampai kelewat dari 14 hari. Ya, tapi bangunlah komunikasi dengan baik dengan AR-nya gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 14 hari di prakteknya bisa kan ya Pak ya? Tapi bisa, dengan komunikasi tadi ya? Bisa, dengan komunikasi. Di prakteknya jadi
kita biasa kalau dapat penugasan dari wajib pajak ya dari Bapak Ibu, itu kita pasti lihat dulu timelinenya. Kalau udah mepet dan udah hampir lewat 14 hari kalendernya, kita komunikasi dulu ke AR. Kita bilang, Pak, Bu, kita udah terima nih suratnya, kita pelajarin dulu dan minta waktu untuk menjawab. Kadang yang di SP2DK di dalamnya itu mungkin nggak komplit ya. Kadang kita juga perlu bangun komunikasi dengan si AR untuk mendapatkan rincian dari apa yang ditanyakan. Kadang surat yang dikirimkan itu mungkin hanya 1 lembar. Bapak Ibu tidak match penghasilan menurut perhitungan kami, tapi perhitungannya nggak dikirimkan ke kita. Jadi kan kita juga bingung dong. Jadi ya jangan saling nunggu karena si AR pun mungkin menunggu kita untuk meminta data itu ke mereka gitu. Jadi kita kalau misalnya nggak ada, kita bangun komunikasi, Pak Ibu kita minta dong rinciannya sambil kita pelajarin dulu. Nah itu good starting point menurut saya. Dengan adanya komunikasi seperti itu, ya umumnya 14 hari kalender itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan dan strict sekali oleh si AR-nya. Si AR akan bilang, oke Bapak Ibu ada kontak. Tapi yang penting, dokumentasikan komunikasi itu. Antara Bapak Ibu masukin surat resmi, tapi kan kalau masukin surat resmi, kadang kalau AR-nya bilang, udahlah Pak, nggak usah masukin surat resmi, kita udah komunikasi kok. Chat, pakai WA chat. WA chat itu bisa sebagai bukti bahwa kita udah berkomunikasi dengan si AR. Gitu. Jadi itulah yang harus kita kita WA dia, kita dokumentasikan, itu menjadi bukti buat kita nanti kalau ya jangan sampai ada dispute lah ke depannya kan. Maunya kan semua ya kalau misalnya memang kita ada salah atau hilaf tidak lapor ya itu harus dilakukan pembetulan. Gitu. Jadi pertama menurut saya yang paling penting adalah bangun komunikasi dengan AR untuk mendapatkan rincian ya gitu atau menunda kalau Bapak Ibu memerlukan waktu gitu. Nah, terus yang kedua, waktu kita datang nih, mungkin Bapak Ibu yang bilang, udahlah saya datang sendirilah, nggak usah pakai konsultan, ya nggak apa-apa kan, silakan gitu kan. Jadi Bapak Ibu kan memang bisa maju sendiri juga, atau pakai kuasa gitu. Kalau ketemu dengan AR, jangan too much information. Ditanyanya A, jawabnya A, B, C, D gitu kan. Ditoel dikit, keluar semua gitu kan. Nah itu, jadi ya harus hati-hati juga ya dalam memberikan penjelasan. Jangan sampai apa yang ditanya malah dipancing untuk ditanya gitu. Jadi ya ada skill-nya tersendiri sih itu ya. Mungkin kalau kita konsultan udah cukup tahu lah sepak terjangnya AR ya, Bapak Ibu kalau mau maju sendiri ya itu saran saya yang kedua ya. Terus tentu di pajak itu harus ada bukti. Tidak boleh kita ngecap doang, ngomong ya kan, terus nggak ada bukti. Karena AR pun tuh harus input data dan informasi di dalam sistem mereka dan bukti yang Bapak Ibu sampaikan itu menjadi acuan mereka untuk melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya atau ya udah selesai di pemeriksaan gitu ya? Selesai di SP2DK gitu. Jadi mereka juga harus ada buktinya. Jangan kita cuma ngecap gitu nggak ada bukti, mereka juga nggak bisa melakukan penutupan di SP2DK itu gitu. Nah, jadi itu yang ketiga yang menurut saya yang krusial. Dan yang terakhir, kalau bercerita itu konsisten. Jadi kita ditanya A, kita ceritanya gini ya A gitu. Tapi nanti dia AR itu kan juga ada ininya lah, triknya ya, caranya mereka untuk psikologis. Ditanya, loh Bapak, kalau Bapak jawab A, kenapa ini B-nya enggak? Terus kita bikin cerita yang lain. Nah, jangan seperti itu. Jadi cerita yang kita buat itu harus konsisten. Ya, jangan sampai nanti dia bingung nih Bapak tadi ngomongnya begini, kenapa yang ini begini? Nah, itu jadi ya harus balik lagi ya itu ke jam terbang sama ke pengalamannya di dunia perpajakan menurut saya. Betul. Seperti itu sih. Mungkin juga yang penonton penasaran juga nih Pak, dan saya juga nih, bisa di-share gitu Pak, kira-kira 3 hal pentingnya apa sih, sekaligus juga tips and trick gitu ya, dalam kita menghadapi SP2DK ini Pak. Ya, kalau yang pertama, balik lagi, tadi yang 14 hari kalender, timeline. Timeline, jangan telat merespons. Karena itu penting, itu pintu masuk dari komunikasi kita dengan AR. Karena Bapak Ibu kalau telat merespons 14 hari kalender itu lewat Bapak Ibu, itu ya si AR-nya kalau yang cukup saklek ya menurut saya, dan dia tidak mau membangun komunikasi dengan WP-nya, dia bilang ini tidak ada tanggapan dari WP dan udah tidak ditutup dan dilanjutkan ke pemeriksaan. Itu yang kita takutkan. Karena bener deh, SP2DK itu jauh lebih mending dibanding Bapak Ibu langsung diperiksa. Dan sekarang kayaknya trennya dapat SP2DK dulu baru diperiksa ya. Iya, betul. Trennya seperti itu Bapak Ibu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi satu yang tadi saya sampaikan di awal,
untuk menggenjot penerimaan lebih cepat dilakukan SP2DK. Karena SP2DK itu umumnya close dalam waktu 14 hari kalender sampai dengan 2 bulan. Ya, itu lebih cepat time frame-nya dibandingin Bapak Ibu diperiksa. Diperiksa tentu kan ya namanya diperiksa psikologisnya orang pasti kan kesel ya gitu. Jadi kan pengennya bantah gitu, nggak bener gitu. Nah, itu juga prosesnya perlu waktu 8 sampai 12 bulan. Ya, udah itu selain Bapak Ibu pahami timeline-nya, yang kedua bangunlah komunikasi dengan AR. Ya. Jadi kadang kalau di pertemuan itu bukan hanya AR yang suka tampil ya, tapi juga ada dengan kepala seksinya. Gitu. Jadi ada 2 orang yang datang gitu. Nah itu psikologis kita tuh hati-hati tuh, karena kita kalau datang sendirian mereka berdua, tentu kan 2 kepala lebih teliti gitu. Ya, dia terlihat dari sebagai aspek kan. Kalau kita sendiri jangan sampai kita tersudut gitu. Jadi harus cukup hati-hati lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul ya bukan di suratnya. Dan sering Liz, apa yang di SP2DK itu cuma pancingan. Jadi yang di SP2DK tanya A, B, C, pas Lilis datang ABC-nya ya Z Pak, sampai Z. selesai. ABC-nya saya tahu kok, Bapak bisa jawab. Muncul lagi D sampai Z. Ya Z ya. Iya betul. Pertanyaan lain yang itu adalah intinya gitu. Iya, dan itu spontan ditanyakan di tempat. Di mana kalau Bapak Ibu quote and quote emosian jawab gitu dia kemana-mana jadinya. Nah itulah yang harus diperhatikan gitu ya. Dan yang ketiga, kalau memang Bapak Ibu yang tadi perlu jawaban, perlu pembuktian, ya itu harus disampaikan. Karena semua itu harus pakai bukti tertulis. Ya, kantor pajak lebih senang itu sesuatu yang tertulis dan kalau bisa dari pihak ketiga, karena itu lebih firm bagi mereka untuk melakukan drop atau lanjut ke pemeriksaan. Jadi kalau misalnya dari pihak ketiga kan udah pasti dong independen, jadi mereka lebih tendensinya untuk drop temuannya. Gitu. Ya itu sih kalau dari 3 poin yang menurut saya cukup krusial yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu kalau mendapat SP2DK dari kantor pajak. Oke. Dan mungkin juga Pak, ini kan kita tadi waktunya 30 menit karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa akhiri podcast ini ya. Pemirsa nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi PB Texen. Thank you juga untuk Pak Andi, penjelasannya sangat luar biasa. Ya kan, kemudian tentunya kita juga berharap podcast ini bisa memberikan insight gitu kan untuk Bapak dan Ibu dapat inspirasi gitu. Kalau misalkan nanti ada SP2DK yang diterbitkan atas nama Bapak dan Ibu udah nggak bingung lagi, udah bisa menentukan sikap nih harus seperti apa dan poin-poin apa yang harus diperhatikan begitu ya. Dan tentunya karena peraturan perpajakan sangat dinamis, Bapak dan Ibu kan perlu ya mengetahui update-update isu dan peraturan perpajakan terkini seperti apa. Nah, PB Texen kita sering kok share-share terkait update peraturan perpajakan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh PB Texen, Tax Talk dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk pantengin website kita di www.pbtexen.com dan di Instagram kita di pbtexen.id seperti itu. Oke, sekian podcast dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bersama PB Texen.